Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mbak Nova, itu jalurnya kemana aja kalau boleh tahu? Kita ambil jalur yang paling panjang dikarenakan kalau yang pendek artinya kan melalui terusan Suez. Jalur modern itu kan terusan Suez. Iya. Tapi pada saat itu lagi ada perang sipil di Yemen sama cerita yang sangat infamous itu yang sangat mengerikan tentang bajak Perampokan, laut, iya, bajak bajak laut. laut Somalia gitu. Jadi kita memutuskan untuk mengambil jalan yang panjang yang targetnya sebetulnya 9 bulan. Melewati dari Laut Eropa turun, terus kita melewati Samudra Atlantik sampai di Karibia, lalu kita ke Panama, lewat Kanal Panama, baru kita melewati Samudra Pasifik untuk sampai di Indonesia. Oke, dari rencana 9 bulan ternyata Menjadi 1 tahun karena pandemi. apa dampak pandeminya nih? Semua perbatasan negara ditutup. Berapa lama di laut yang tidak bisa berlabuh? Itu sekitar 2 bulanan mungkin. 2 bulan di atas air terus-menerus? Iya. Itu kalau saya jalan udah begini-begini waktu di darat itu. Saking terlalu banyak gitu. Oh, 2 bulan di atas air nggak mendarat gara-gara pandemi nggak bisa sandar begitu aja. Iya. Pada saat itu saya sudah di Indonesia, jadi menunggu suami saya di kapal untuk datang ke sini gitu. Oh. Ya. Nah, kalau boleh tahu negara mana saja yang disinggahi selama perjalanan selama 1 tahun itu? Masih hafal atau seingatnya deh? Dari Rotterdam ke Douarnenez, Prancis, terus ke Lisboa, Portugal, lalu ke Maroko, di Rabat, Maroko, lalu ke Tenerife di Kepulauan Kanarias, terus nyebrang srep ke Itu Karibia. yang paling panjang itu ya? Ya, lalu dari Karibia situ kami sempat mampir ke Aruba, terus ke Kolombia, terus ke San Blas, Panama, lalu ke Puerto Angel di Meksiko, Acapulco, Hawaii, Guam, Baru Indonesia. turun sampai di Sorong itu ya? Ya. Dari Sorong kemana? Dari Sorong kami ke Raja Ampat, ke Banda Neira, Wakatobi, Selayar, Makassar, Bali. Itu 2020. Terus 2021 kami ke Lombok Utara, Labuan Bajo, Lamakera, Larantuka, Waingapu, Sumba, terus kembali ke Bali. Ya. Daerah-daerah eksotik itu ya? Ya. Apa yang dilakukan selama dalam pelayaran? Tadi kalau pertunjukan itu kalau berlabuh, tapi selama pelayaran itu apa yang dilakukan? Keseharian kami, Iya. Kapal kan dia maintenance-nya banyak ya. Setiap hari itu harus di-maintain supaya tidak cepat rusak. Apalagi di laut itu cepat sekali hawanya saja bisa ya membuat korosi kepada besi dan alat-alat elektronik. Jadi keseharian kami ya memang maintain kapal. Lalu di tengah laut kami bergantian untuk jaga di wheelhouse namanya, di ruang kemudi sama di deck. Jadi ada shift yang bergantian gitu. Lalu kalau malam hari juga ada shift yang berjaga di malam hari. Berjangkar pun kita berhenti, ada shift untuk menjaga melihat jangkar semalaman gitu, bergantian juga gitu. Emang kenapa kalau nggak dilihatin jangkarnya? Tergantung dasar dari jangkar itu ya. Kalau pasir misalnya itu dia bergeser pasir terus bisa jadi bergeser ya. Tahu sudah ada di tengah laut lagi. Iya, kayak gitu. Makanya harus dijaga. Itu habis biaya berapa dan dari mana duitnya itu ya? Saya juga bingung tuh. Jangan-jangan sulapan saya. Jangan-jangan kami itu tukang sulap. Tapi seluruh biaya ada sponsor atau biaya sendiri nih? Ada banyak yang membantu, tapi terutama memang teman-teman sendiri. Jadi teman-teman yang memiliki lembaga donor, ataupun teman-teman yang mendapatkan donor dari pihak lainnya, lalu membuat proyek dengan kita. Lalu tentu ada pengeluaran dari
pribadi kita juga, karena memang secara tidak sengaja itu pasti ini ya, kita pasti terlibat juga gitu. Tapi satu yang saya pelajari bahwa hidup di kapal itu kita belajar untuk hidup dengan keterbatasan. Jadi memang harus sangat berhati-hati dalam membaca cuaca, membaca angin, lalu menggunakan air, menggunakan listrik, ataupun makan pun kita harus selalu memikirkan seluruh kru, jangan sampai ada yang kurang makan atau kelebihan makan dan sebagainya. Jadi ini latihan sih buat kami ya, karena kan kita membicarakan tentang perubahan iklim ya. Maksudnya hari ini aja saya baca berita tentang krisis pangan di mana-mana gitu. Jadi sebelum kita terkejut ketika ada di dalam krisis iklim yang tidak bisa diatasi, buat saya sama suami saya penting untuk menawarkan sebuah solusi, dan bagi kami itu juga latihan untuk bisa bertahan di perubahan iklim. Tapi kami pakai metode seni dan budaya karena membicarakan tentang perubahan iklim itu berat dan hanya bisa dicairkan lewat seni dan budaya. Seperti itu. Iya. Ya. Di dalam perjalanan tadi kan sudah diceritakan sedikit mengenai pertunjukan. Nah, ini pertunjukan apa ini? Boleh tahu? Pertunjukan kami melibatkan ada musik, ada pencahayaan visual, ada bayangan. Jadi kita mengadaptasi cara wayang zaman dulu. Ya. Jadi kami percaya bahwa sebetulnya yang merubah cara pemikiran masyarakat dari zaman dahulu sampai sekarang itu adalah cerita. Jadi ada banyak yang kita adaptasi dari caranya wayang untuk menyampaikan cerita. Jadi setiap pertunjukan ada pesan yang mau disampaikan. Iya. Pesan-pesan yang biasa disampaikan apa? Mengenai apa? Kami membayangkan, jadi waktu membuat naskah di tahun 2019, kami membayangkan seperti film Waterworld itu loh. Jadi tiba-tiba bumi sudah tertutup dengan air, kita menemukan kapal yang terbengkalai, lalu bersama-sama secara komunitas bertahan, bagaimana caranya bertahan di perubahan iklim tersebut gitu. Cerita singkatnya seperti itu. Tapi ya ketika kami dalam perjalanan ternyata buminya lebih cepat, melebihi dari fiksi yang kita tuliskan itu tadi. Makanya buat kami sangat penting untuk memiliki tujuan yang sama, baik dengan orang-orang yang secara sukarela membantu kami dalam pelayaran ini ya, karena kita sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak membahas tentang perubahan iklim, sebab kita ada di dalam krisis tersebut, bukan lagi krisis yang ditunggu di masa depan, tapi hari ini kita sedang menghidupinya. Oke, jadi pesan itu kuat sekali di setiap kali pementasan Anda dan suami dan teman-teman ini ya. Baik, nanti cerita pengalaman sekarang alam nanti habis ini ya, ceritanya mengenai apakah pernah menghadapi situasi dan kondisi yang mencekam ya. Nah, bagaimana ceritanya? Saya akan segera kembali. Di situ saya berpikir, ini saya beneran nggak sih mau menjalani hal ini gitu kan? Mau lanjut atau tidak? Apa yang terjadi hari itu? Karena rasanya seperti tinggal di dalam mesin cuci.